Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo, kembali bertemu dengan saya dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, masih pada program Semangat Guru seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kali ini saya akan membagikan kegiatan apa yang dilaksanakan oleh peserta BIMTEK pada tahap kedua, gitu ya. Maksud saya di sini adalah di video saya yang kedua. Oke, seperti apa sharing-sharing saya dan pembelajarannya? Silahkan Bapak Ibu subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Ya, kalau Bapak Ibu sudah masuk ya dalam akun Bapak Ibu, khususnya ketika sudah masuk ke pilihan ayo guru belajar dan berbagi semangat guru seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi, silakan klik mulai. Iya, sebelumnya sudah saya bagikan pada tahap pertama, yaitu kegiatan ini dia. Jadi waktu awal itu pelajaran pertama sinkronus, resilient, tangguh, dan teknologi. Saya sudah membagikan bagaimana penilaian awal, proses penilaian awal, kemudian kuis penilaian awal. Nah, berikutnya waktu itu ruang webinarnya belum dibuka gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan membagikan step-step setelah kita melakukan penilaian awal dan kuis penilaian awal. Oke, kita klik dulu ruang webinar. Nah, ini dia. Webinar berpikir kritis akan membahas mengenai apa itu sebenarnya resiliency, apa itu SAMR, bagaimana strategi saya melalui tingkatan-tingkatan SAMR, persiapan sebelum webinar, yaitu waktu itu sudah saya sampaikan bahwa ingat kembali kata-kata kunci waktu pra-asesmen, tulis pertanyaan Anda untuk pemateri. Nah, nih. Jadi di waktu itu sudah secara live kegiatan webinarnya gitu. Ini kalau mau diklik disaksikan silakan gitu ya. Jadi masih ada streamingnya, tenang aja kalau kita tertinggal kita bisa menyimak lagi videonya dengan durasi 2 jam 45 menit 56 detik. Silahkan disaksikan. Nah, misalnya kalau sudah disaksikan semuanya, sudah paham, silahkan komplit. Oke, ini dia. Pelajaran pertama, sinkronus, resilient, tangguh, dan teknologi. Halo, Adi Respati, Kepala Program Tekno Edu, Websis for Edu, tangguh, berpikir kritis, dan teknologi. Ini beliau mengenalkan dirinya bahwa namanya Adi Respati. Beliau bekerja sebagai konsultan adopsi teknologi dalam pembelajaran di Websis for Edu. Topik sharing kita saat ini adalah resilience dalam mempelajari teknologi untuk pembelajaran. Nih, apa itu resilience? Disampaikan bahwa ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting untuk menyapadankan kata resilience, yaitu kemampuan seorang untuk bangkit. Nah, lenting, bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Ini sharing-sharingnya atau ilmunya mengenai perjalanan menjadi matang menggunakan teknologi. Silakan dibaca-baca. Oke, sampai ketemu di sesi webinar ya, katanya Bapak Adi Respati. Nah, ini peserta perlu menyelesaikan semua aktivitas-aktivitas berikut agar bisa menuju pelajaran berikutnya. Tanda centang biru menunjukkan aktivitas sudah selesai. Pada bagian materi, peserta perlu mengetuk atau mengklik tombol mark as complete jika sudah selesai memahami materi yang diberikan. Dan pada bagian kuis, peserta perlu menyelesaikan kuis dan mengetuk atau mengklik here to continue jika sudah menyelesaikan pengerjaan kuisnya. Kita lanjut, mark complete. Oke. Nah, ini dia. Jadi waktu itu kita diminta untuk nonton webinar, tapi karena nggak nonton, ini rekaman webinarnya tuh. Ini dia, ini webinarnya. Silahkan disaksikan tadi ya, mau komplit. Nah, kalau sudah
maka kita akan diminta mengerjakan kuis ini. Untuk kali ini usahakan Anda dapat menjawab dengan benar. Jika ada jawaban yang masih salah, silahkan simak kembali webinarnya. Kita coba yuk. Tapi coba saya buka dulu. Kuis ini terdiri dari 7 butir pertanyaan. Setiap pertanyaan berfungsi agar Bapak Ibu mengingat kembali pembahasan dan atau tugas Anda. Jika Anda masih mengalami kesulitan, luangkan waktu untuk menyimak kembali videonya. Kalau nilainya 70%, kita bisa lanjut. Itu karena ada KKM-nya 70. Kita start kuis. Misalnya tadi saya sudah baca, sudah dengar webinarnya gitu ya. Kemudian resilience tadi sempat baca kita ya, kemampuan seorang untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran, kemampuan seseorang untuk merumuskan kegiatan learning, kemampuan seseorang untuk mengelola stres learning, kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Penting tadi loh, sepertinya begitu ya. Apa itu ASMR dengan resilience? Mengetahui ASMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Resiliency adalah tingkat kematangan adopsi teknologi. Resilience adalah R pada akronim SMMR. Nggak salah, SMMR adalah ukuran tingkat resiliency. Saya oke. Kemudian apa itu SMMR? Risiko akses teknologi oleh murid, langkah menggunakan teknologi dalam pembelajaran, tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, jenis-jenis aplikasi. Kira-kira apa ya SMMR? Nah, bismillah dulu lah. Sebenarnya di video saya sebelumnya sudah saya bahas loh ya. Kita isi saja. SAMR singkatan dari apa? Masih ingat nggak? Oke ya. Ya, diklik saja dulu. Pernyataan yang benar tentang adopsi teknologi itu apa? Saya harus menguasai banyak aplikasi, harus menguasai semua aplikasi baru, saya harus mengkombinasikan beberapa aplikasi, saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Gitu ya. Mudah-mudahan benar. Dengan cara apa saya dapat menjadi resilient dalam mengembangkan kompetensi learning saya? Memberikan waktu untuk belajar. Ini sebenarnya sudah ya videonya. Oke, semua jawaban benar, mudah-mudahan. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam pembelajaran dianggap tingkat substitution? Saya jawab aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, saya betul 6 dari 7 pertanyaan, alhamdulillah. Tidak buruk. Coba saya mau lihat view question, mana sih yang jawaban saya salah. Ini tadi benar. SMMR, kemarin kita seberapa resilience, tingkat kemampuan seorang guru kematangan. Ini betul lagi, ternyata yang terakhir yang salah ya. Ini dia, bahwa kalau pada tingkat substitution yang benar adalah kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sesudah adopsi teknologi baru. Gitu ya, diingat-ingat. Saya juga mau ingat-ingat. Oke. Karena sudah di atas 70, saya bisa lanjut. Nah, di halaman ini adalah materi belajar mandiri. Sudah disiapkan naskah dalam bentuk PDF untuk bisa digunakan sebagai referensi bacaan lebih lanjut untuk mendalami topik resiliency. Silakan baca tuh untuk belajar. Oke, saya download. Coba di sini saya bisa download ini sepertinya. Coba ya, ini oke. Kan saya download, itu saya pelajari. Oke, sudah selesai. Saya close, kemudian saya akan buka dokumen yang kedua. Saya download. Oke, saya close. Saya download dulu. Maaf, saya close. Oke, ada 2. Nah, ini setelah saya download, ini coba. Itu yang pertama tentang kerangka SMR, yang kedua resilient dan kerangka SMMR gitu ya. Oke. Kita pelajari nanti ya. Jadi Bapak Ibu silahkan download, pelajari sendiri karena ini belajarnya secara
mandiri. Kalau sudah selesai di-download, dipelajari, silahkan lanjut ke Makomplete, harus seperti itu ya. Untuk menajamkan hasil belajar Anda di sesi webinar, kita akan punya catatan tentang latihan ini bersifat pilihan, tidak dikumpulkan ketimbang materi, agar Anda punya pengalaman praktik perdana dirancang untuk membantu Anda mengikuti episode berikutnya. Seperti telah dipaparkan, posisi praktik pembelajaran Anda dalam SMR ditentukan oleh bagaimana teknologi digunakan dalam kegiatan belajar dan setinggi apa sasaran belajar yang Anda tetapkan. Nah, ini dia. Baca naskah kerangka SMR MR yang tadi tuh. Baca naskah resilient dan kerangka SMR yang kedua tadi. Isilah naskah rencana memandiri. Tuh, diisi rencananya mau ngapain. Nah, instruksi umum Anda akan membuat plan perjalanan pertama pengembangan diri Anda dalam praktek e-learning dan mengantisipasi tantangan yang akan Anda hadapi dalam perjalanan pertama tersebut. Gunakan naskah rencana pengembangan diri yang sudah disiapkan di topik ini. Silahkan kerjakan. Ada template-nya Google Docs. Silahkan nyalin dokumen ini dengan klik tombol di bawah ini. Saya klik dulu. Oke, salin dokumen. Buat salinan dulu. Kita tunggu ya. Silence, keren ya. Sekarang sudah canggih. Ini dia. Saya sudah punya kopinya. Kemudian disuruh ngapain ya? Setelah mengerjakan template yang sudah diberikan, template ini dibuat di Google Docs. Silakan nyalin. Oke, sudah saya salin. Nanti akan template-nya sudah saya salin, nanti akan saya isi. Sebagai catatan tambahan, tugas ini pilihan sesuai kesepakatan. Mengerjakan tugas ini akan membantu mengikuti pelajaran berpikir kritis episode 2. Kemudian tugas ini personal, bukan kelompok kok. Jadi kerjain aja sendiri-sendiri, gitu ya. Karena kan rencana orang beda-beda ya. Kemudian Anda tidak dinilai berdasarkan benar atau salah. Anda tidak dinilai berdasarkan target SMR yang tinggi. Udah semampunya, memang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sejujurnya. Dokumen ini membantu pengenalan diri Anda. Dokumen ini adalah alat pandu pengembangan Anda tuh. Ketentuan mengunggah di sosial media. Nih ada ilmunya nih, ada infografisnya. Ketentuan unggah di sosial media, dapat mengunggah di sosial media yang Anda miliki. YouTube, Instagram, Twitter, bla bla bla. Kemudian, nih kalau mau mengunggah, menyertakan deskripsi singkat tentang video yang disertai tagar belajar semangat guru. Woi, oke. Nih contohnya tuh diunggah. Tapi kalau mau unggah ada tagarnya nih, belajar semangat guru. Simpan dulu dong. Save image. Sini dulu. Oke. Iya, sudah saya download buat contoh kalau saya mau unggah ke medsos. Makomplete. Kerjakan kuis ini, sudah kuis. Oke, ya baiknya memang dibaca dulu ya modulnya, tapi oke lah, kita coba lanjut dulu. Nanti kalau salah kan saya akan ulangi, pelajari lagi webinarnya. Pesan terakhir, selamat menjaga kuis. Nah ini, pesan terakhir, ikuti dengan konsisten rencana pengembangan diri Anda. Tidak perlu kaku, Anda dapat merevisinya jika dibutuhkan. Karena pakai ini, ya. Praktikum secara konsisten minimal 3 bulan. Karena ini waktunya kan pelatihannya lama ya, dari bulan akhir Juni sampai dengan nanti 17 Agustus. Oke. Kuis penilaian akhir. Jadi belajarnya santai aja, yang penting memang paham dan bisa diaplikasikan. Mudah-mudahan. Kuisnya ada 7 butir. Tuh kayak tadi ya. Kalau nggak bisa, ngulang lagi videonya, ditonton lagi. Lumayan 2 jam 45 menit ya. Coba yuk, kita start kuis yuk. Wow, apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat redefinition? Coba saya jawab yang A. Modification. Ini kemarin. Oke. Kegiatan sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa seperti kalau tidak salah.
tingkat augmentation ini tak terbalik. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk sesi diskusi mandiri dan tanya jawab dengan murid. Pemanfaatan teknologi dengan ini mencerminkan tingkat sama sih. Ya. Saya hanya menggantikan, seingat saya begitu. Kalau meeting dengan metode ceramah, cerminkan tingkat apa? Oh, lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Meeting bisa bertemu dengan para pakar dan membawa murid saya keluar kelas untuk field trip. Oke. Ini proyek pameran. Lupa saya. Oke. Oh, hanya benar 2 dari 7 poin. Sangat buruk. 28,57%. Yuk kita baca-baca dulu. Nih. Kalau karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat redefinition, itu yang tepat adalah nih, setelah adaptasi teknologi baru, kegiatan belajarnya sangat beda. Nggak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Nggak bisa. Kemudian, apakah karakteristik penggunaan teknologi dianggap tingkat modifikasi? Kalau banyak kegiatan yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dengan augmentation. Nih, augmentasi. Masih sama-sama dengan ada peningkatan sedikit. Oh, gitu. Augmentation ada perubahan sedikit. Kalau diskusi mandiri itu augmentasi. Sedangkan kalau ceramah pakai video meeting itu substitusi. Oh, gitu. Nah, saya gunakan field trip itu modifikasi. Oke. Kemudian kalau meeting untuk melaksanakan festival webinar itu redefinition. Oke, terbalik tadi memang. Ya. Oke. Saya akan ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Silakan Bapak Ibu simak di video saya. Saya skip dulu ya. Ya, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan. Betul semua, alhamdulillah, karena kita tadi view question ya, jadi bisa belajar ulang. Kalau nggak mau belajar ulang ya sebenarnya lebih baik tonton lagi video rekamannya atau belajar naskah belajar mandiri, itu yang terbaik. Iya, selamat Anda telah berhasil menyelesaikan pelajaran 1. Alhamdulillah. Yeay. Keren ya. Ada apresiasinya. Kembali lagi yang tadi bla 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 bla. Oh gitu, mau komplit. Jadi pada pelajaran 1 ini kita dengan Bapak Ade Respati ini ya. Oke. Nah, jadi ke materi berikutnya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa kita akan nonton kembali ke penilaian awal lagi gitu, terus setiap ganti materi kita penilaian awal, kuis, ruang webinar penilaian awal, kuis itu terus. Oke, kita coba cukup dulu ya. Jadi videonya sudah terlalu panjang, akan saya sambung di video saya berikutnya, yaitu khususnya pada pelajaran 2 sinkronus, critical thinking, berpikir kritis, dan teknologi. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tidak tertinggal video-video saya berikutnya. Terima kasih. Siswanya belajar, guru pun harus semangat belajar. Salam pintar, berbagi itu pintar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.